hak yang bukan hak kita. Ini contoh kayak kurban ya bang kalian ya, saya kasih tahu, saya cuma ngingetin aja, kurban ini nggak boleh diambil kalau bukan kepada yang berhak. Maksudnya apa? Kadar hitungannya bagaimana? Kata Imam Syafi'i, kadar perhitungannya itu apabila di hari itu kita mampu membeli 1 kilo daging, maka kita nggak berhak menerima. Itu hitungan kurban. Dan kurban juga itu terbagi menjadi dua. Kurban yang nazar atau bukan. Kurban yang nazar yang bagaimana? Yang pertama awal saya, contoh misal, saya nih belum pernah ngurban, saya mau kurban, menunaikan kurban saya. Ini yang pertama nih, ini harus benar, membagikan dagingnya nggak boleh sembarangan orang terima, karena ada hak-hak fakir miskin. Kecuali yang kedua kali, mengambil sunnahnya aja, nah itu boleh dibagiin deh tuh ke orang banyak. Jadi mesti penempatannya juga mesti benar. Makanya al-amal bila ilmu la yanfa. Beramal nggak pakai ilmu nggak manfaat. Makanya banyak yang orang beramal tapi tekor di akhirat karena nggak ngerti mula dasar daripada hakikatnya. Kembali ke yang tadi, jadi potong itu rambut, timbang. Fadilahnya apa? Kata Imam Ghazali, dikatakan barang siapa seseorang yang menjalankan sunnah ini daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW ini, maka Allah akan berikan kecerdasan kepada anak yang tadi rambutnya dipotong dan disedekahkan oleh orang tuanya kepada fakir miskin. Maka Allah akan berikan kecerdasan dia seukuran orang satu kampung. Dahsyat nggak tuh kira-kira tuh? Seukuran orang satu kampung tuh kecerdasannya pasti dia lebih unggul Allah kasih. Dia punya pemikiran itu cerdas, asal menjalankannya secara benar, tepat orangnya. Lah udah akikah, potong rambut, kasih nama yang baik-baik dah. Apalagi sekarang ulama banyak, tanya sama ulama. Jangan asal namain aja. Anak lu siapa namanya? Blacky. Ya anjing. Yang bener lah, emang Blacky anjing gitu. Anjing. Barangan aja kadang-kadang. Anak lu namanya siapa? Rainbow. Dika cupang watak. Jangan namain anak yang benar, ganti nama orang-orang soleh, nama orang barat diikut-ikutin. Bukan main. Gedean aja tuh bocah emang namanya ke orang barat, rambut dikuning-kuningin dah. Ini enggak, baju merah-merahin, ini enggak. Kayak bule kejemur. Iya, kayak bule kejemur, kayak kesiram saus. Ya Allah. Karena dididik dikasih namanya enggak bagus. Nama itu sumber pertama. Ditulis di Lauhul Mahfuz, mana-mana kita memberikan nama kepada anak kita di Lauhul Mahfuz itu langsung tertulis. Kita memberi nama juga, ya Allah, saya namakan ini anak fulan. Kita tuh ngomong sama Allah. Nama lu anaknya siapa? Tahu namanya? Dah. Lu betuakan urusannya bagaimana? Biar jelas. Saya punya anak perempuan, saya namain Hafsah binti Umar. Inilah nama anak saya, ya Allah. Di Lauhul Mahfuz itu tertulis rezekinya, umurnya, jodohnya, jalan kehidupannya, yang baik-baik semua udah tertulis tuh. Nanti tinggal bagaimana dia ngejalaninnya. Kita cuma berkewajiban mendidik. Nah kita pun begitu sebagai orang tua. Ini kadang-kadang tahu namanya siapa, tahu namanya panjang banget, gue lupa, bapaknya lupa. Kepanjangan namanya. Nama mah jangan panjang-panjang, singkat. Iya. Kalau orang Arab namanya gak ada yang panjang. Karena kenapa? Pengaruh kepada rezekinya, pengaruh kepada umurnya. Orang Arab lihat namanya Umar, Hasan, Husain, Muhammad, Toha. Udah, begitu aja namanya. Karena apa? Singkat. Tapi bermakna, ada artinya. Makanya kita disuruh ngambil nama anak-anak kita dari orang-orang soleh, biar keauban, biar kebagian sir daripada namanya. Apalagi kita punya anak nih, misalkan dia kata Allah kasih rezeki kita dan punya anak lagi di sini, namain depannya Muhammad, itu luar biasa.
Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramin jasadnya masuk api neraka. Orang yang punya nama Muhammad, dia punya badan itu nggak bakal masuk api neraka. Bahkan dimuliakan nama Muhammad di dalam agama itu, kita lagi duduk berendeng begini nih. Kagak ada tempat, datang orang namanya Muhammad, salah satu harus bangun, kasih dia duduk untuk memuliakan namanya, karena namanya diambil daripada nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya tuh nama itu. Cuman kalau kata orang Yahudi, apa arti sebuah nama? Tuh orang Yahudi bilang begitu. Karena apa? Supaya umat Islam sesat di jalan kehidupannya, dia nggak ngerti apa-apa. Emang maunya dia begitu, dia yang pada ngerti, kita yang kagak ngerti. Kita semakin kagak ngerti, semakin gampang kita diinjak. Ini kita kalau ngumpul begini nih, beb, jangan ngomongin politik ya. Udah begitu aja, udah takut aja. Emang apa sih? Kagak, jangan ngomongin aja. Kan begitu tuh, betul nggak? Sekarang kita nih yang baik-baiknya ngumpul di sini kan orang baik-baik semua nih. Ilok maling ngumpul di sini juga. Hah? Kagak kan? Kalau ada maling tunjuk tangan. Biar buru-buru pergi, balik bugil. Kita kan yang baik-baiknya di sini nih. Betul. Terus kalau yang baik-baik nggak boleh ngomongin tentang politik, mestinya siapa yang ngomong politik? Yang jahat, yang maling, yang koruptor, yang kudu ngomongin politik. Kita yang baik diam aja gitu, goblok namanya. Habis ganda kita buras kan dia. Bansos buras. Kita disuruh 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dia 17M. Iya, bansos diambilin semua dia. Mandek dia. Duit diangkut. Bukan main. Ya begitu hadirin zaman sekalian. Kita mesti pintar-pintar, apalagi di akhir zaman kita mesti cerdik. Jangan terima tuh, memang banyak hoak-hoak, fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Jangan. Kita teliti, kita mesti bijak. Hidup di akhir zaman mesti bijak. Nih majlis Masya Allah nih, PPH, para pencari hidayah, bukan main. Emang gak punya hidayah? Nanya saya. Ini kalau saran aja, saran nih, PPT, para pencari taufik. Kalau taufik artinya petunjuk. Kalau hidayah apa udah pada punya? Tuh iman Islam tuh udah hidayah dari Allah, pilihan. Saran PPT kan kayak film ya, para pencari Tuhan. Loh. Kalau taufik petunjuk, artinya kita butuh petunjuk, bimbingan, arahan dari Allah biar kita nggak sesat hidup di alam dunia. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjang lebar intinya saudara Adam minta didoakan. Ini anak yang diakikahkan pada malam hari ini, minta doakan agar menjadi anak yang soleh, berguna bagi agamanya, berguna bagi nusa dan bangsanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada gurunya. Begitupun anak-anak kita semua, kita doakan mereka panjang umur, sehat afiat, selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah, digampangin urusan kita, dibanyakin duit kita, cukupin beras kita serta kebutuhan kita. Kita doain juga orang-orang tua kita panjang umur, sehat afiat. Mana yang udah mendahului kita doain di mana makam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Diampunin dosanya sama Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit juga kita doain biar Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin lagi badannya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.